Saya sudah mulai merangkul dunia usaha juga. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Kadin diundang ke Hambalang. Ya ceritanya sih untuk pelatihan apa yang di pelatihan tentaraan itu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkulan dari Prabowo bersama-sama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Yang memegang rekor dunia ini yang transfer ke daerah. Turun 24,7%. Penurunan terbesar sepanjang sejarah transfer daerah masuk dalam APBN. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Purbaya menjelaskan stabilitas perbankan menjadi elemen penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Purbaya optimistis target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4% pada 2026 sangat realistis. Apalagi dengan peran serta investor dan pengusaha yang menjadi tulang punggung sektor swasta. Purbaya menekankan pentingnya mengoptimalkan kekuatan ekonomi daerah, khususnya dari sektor pasar, pertanian, UMKM, perkebunan, dan pariwisata. Sektor-sektor padat karya tersebut diyakini mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Saya sudah mulai merangkul dunia usaha juga. Beberapa waktu yang lalu saya lihat Kadin diundang ke Hambalang. Ya ceritanya sih untuk pelatihan apa yang di pelatihan tentaraan itu ya. Tapi pada dasarnya itu adalah rangkulan dari Prabowo bersama-sama membangun ekonomi dengan dunia swasta. Dari 3 trilogi tadi yang sudah digarapkan untuk saat ini yang mana aja? Satu dua yang itu stabilitas dan pemerataan. Jadi itu penting karena tanpa stabilitas dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa diciptakan. Nah, tinggal satu langkah lagi. Ya, ini terkait dengan tadi ya data dari LPS dan juga adanya optimisme terkait dengan 5,4% pertumbuhan ekonomi seiring dengan yang pemerintah optimiskan juga begitu. Tapi terkait dengan tadi ya penyaluran kredit di perbankan sendiri ini rasanya kayaknya masih lebih banyak untuk konsumsi gitu ya daripada yang kemudian produktivitasnya untuk UMKM ataupun usaha-usaha yang kedepannya bisa mensejahterakan lebih banyak rakyat lagi begitu. Ya tentunya untuk meraih target pertumbuhan ekonomi di angka yang cukup tinggi tersebut harus ada berbagai upaya yang terus dilakukan untuk mengangkat performa ataupun kinerja dari seluruh sektor, terutama dari faktor-faktor pembentuk PDB agar kemudian ini targetnya bisa tercapai dan lagi-lagi kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan bisa mencapai level yang lebih tinggi jika memang sudah dirilis tidak kemudian mengundang kontroversi seperti kemarin ya di semester 1 2025 ataupun di kuartal 2 sehingga akhirnya pemerintah harus benar-benar bisa memberikan data secara jelas bagaimana kemudian dari sisi target dan juga pencapaian ataupun realisasinya. Baik, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, DPR RI menyoroti penurunan drastis terkait pos anggaran transfer daerah yang tercantum dalam RAPBN 2026. Ya, penurunan TKD ini diakui sebagai yang terbesar sepanjang sejarah transfer anggaran ke daerah. Komisi 11 DPR RI menyoroti penurunan drastis terkait pos anggaran transfer daerah yang tercantum dalam RAPBN 2026. Anggota Badan Anggaran yang juga Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolphy Othniel Frederick menyebut, penurunan ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah transfer anggaran ke daerah. Penurunan TKD ini juga menunjukkan adanya pergeseran anggaran ke pemerintah pusat. Selain penurunan anggaran TKD, Dolphy juga mempertanyakan peningkatan signifikan bagian anggaran Bendahara Umum Negara atau BABUN. Dolphy mendesak agar pemerintah membuat kriteria secara jelas dalam pembahasan besaran BABUN. Menurut Dolphy, tidak tepat bila anggaran tersebut sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah. Yang memegang rekor dunia ini yang transfer ke daerah. Turun 24,7%. Penurunan terbesar sepanjang sejarah transfer daerah masuk dalam APBN. Tidak pernah sebelumnya. Kemanakah transfer daerah ini pindah? Pastilah pindah ke belanja pemerintah pusat. Di mana belanja pemerintah pusat? Angka ini masuk. Sebagian besar masuk di BABUN lainnya. Berdasarkan dokumen RAPBN, transfer daerah tercatat turun sebesar Rp214 triliun atau 24,7% dari outlook APBN 2025 yang sebesar Rp864,1 triliun menjadi Rp650 triliun. Sementara bagian anggaran Bendahara Umum Negara tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp525 triliun dari sebelumnya Rp358 triliun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kuota kredit usaha rakyat ditambah, pemerintah harapkan pertumbuhan UMKM ke depan. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. Ya, target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan APBN 2026 dirancang sebagai instrumen yang kredibel dan berkelanjutan untuk menjadi jangkar stabilitas di tengah berbagai tantangan global. APBN akan terus menjadi buffer penting saat Indonesia menghadapi gejolak global. Sri Mulyani memastikan target asumsi ekonomi makro serta pendapatan dan belanja negara tahun depan sudah dikalkulasi secara hati-hati dengan mempertimbangkan agenda prioritas Presiden. Sri Mulyani optimistis komponen APBN tahun depan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan melanjutkan pembangunan nasional. Kami melakukan secara hati-hati sehingga APBN tetap terjaga kredibel, sustainable, sehingga dia menjadi jangkar stabilitas namun mampu mendukung seluruh program-program pemerintah, terutama Presiden Prabowo terpilih. Sri Mulyani menekankan seluruh program prioritas Presiden sudah terakomodasi dalam APBN 2026 tanpa mengorbankan kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Hal ini menjawab kekhawatiran banyak pihak bahwa program-program besar akan membebani APBN. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026. Angka pertumbuhan ekonomi tahun depan dipandang tidak hanya sebagai angka semata, tapi merupakan hasil dari kreativitas investasi serta kesiapan daerah dalam memanfaatkan peluang pembangunan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Kepala Bappenas Rahmat Pambudi menyebut untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut harus didukung pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh daerah. Menurut Rahmat Pambudi, arah pembangunan tahun 2026 yang menekankan agenda pemerataan pertumbuhan terutama di kawasan timur Indonesia menunjukkan ekonomi dari kawasan timur dapat terus ditingkatkan secara bertahap. Alokasi belanja baik di pusat maupun daerah juga harus difokuskan pada program-program prioritas nasional yang menunjuk pada capaian pembangunan. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi bukan hanya di setiap pokok tempat tertentu, tapi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Sasaran pertumbuhan ekonomi berdasarkan wilayah tahun 2026 diarahkan untuk mendorong agenda pemerataan pembangunan. Hal ini tercermin dari sasaran pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan kawasan barat Indonesia. Dengan pertumbuhan yang lebih tinggi, kontribusi perekonomian dapat ditingkatkan secara bertahap, khususnya untuk wilayah kawasan